balik lagi ya. Hayyakum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul min ahlil jannah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Banyak para saudara kita yang saat ini sedang merasakan, sedang berjuang untuk melawan satu virus yang mungkin belum pernah kita tahu. Satu virus yang Allah turunkan untuk menguji hambanya, satu virus yang Allah turunkan untuk mencoba para hambanya. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatannya juga. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang lalai, yang jauh dari kata syukur. Padahal Allah telah memberikan limpahan rahmatnya, limpah nikmatnya kepada kita. Contoh nikmat kecilnya nih, oksigen yang tiap hari Allah kasih, tiap detik. Nah, itu Allah gak pernah lupa ngasih oksigen kepada para hambanya. Coba bayangin, kalau Allah lupa ngasih nikmat bernafas ke kita 5 menit aja, kita bisa bengek, bahkan kita bisa meninggal. Nah itu, makanya kita selalu bersyukur kepada Allah masih diberi kehidupan. Terus kita masih diberikan nikmat waktu luang. Sekarang, apalagi sekarang nih ya, lagi karena ada satu virus, kita diliburkan sekolah, kuliahan, bahkan dari pekerjaan tersebut. Nah, kita bersyukur masih diberikan waktu luang. Allah minta waktu 5 menit ke kita doang untuk melaksanakan ibadah ritualnya. Tapi kita suka lupa, padahal seluruhnya Allah yang memberikan waktu. Kita bersyukur nggak? Bersyukur bukan cuma hanya amin-amin doang, tapi juga harus ada mengkonvert seluruh yang Allah berikan kenikmatan, baik nikmat kekuasaan, nikmat waktu luang, nikmat finansial, nikmat kesehatan, kita konvert menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Nah itu salah satu bersyukur. Karena apa? Karena nikmat Allah itu nggak bisa dihitung-hitung. Allah udah bilang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung-hitung nikmatku, niscaya insya Allah gak akan bisa. Nah, gak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu bukan untuk dihitung-hitung, tapi untuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, untuk disyukuri. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, maka ada konsekuensinya, itu azab yang berat. Nah, sebelumnya kenalan dulu. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Angga Surya Saputra dari kelas 11 IPS 1. Nah, saya di sini mau ngebahas tentang temanya tentang jangan males. Nah, ada beberapa hal yang udah saya tulis di sini nih. Kenapa sih kita nggak boleh males? Kenapa sih kita nggak boleh rebahan kalau bahasa sekarang tuh? Karena kenapa ya? Karena gini. Karena Allah itu telah memberikan akal dan hati kepada kita. Allah udah memberikan perbedaan, keistimewaan di antara makhluk yang lainnya untuk manusia tersebut. Karena apa? Kalau kita bahas dari akal dulu. Kalau misalnya malas itu sebenarnya nggak rasional. Malas itu nggak rasional. Jadi kita udah digunakan akal. Kalau akal kita untuk berpikir, kalau misalnya berpikir itu bisa memungkinkan untuk berubah, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pakai akal kita pakai hati kita, nah itu kita bisa ada hal yang lebih bermanfaat, kita bisa milih. Kenapa sih cuma milih mabar? Zaman sekarang kan banyak nih anak-anak yang kelakuannya kurang baik maksudnya. Jadi diajakin buat ke pengajian, buat kajian, males tapi giliran diajak mabar, diajakin hal yang gak bermanfaat, dia mau. Karena apa? Karena akalnya gak dipakai. Coba kalau orang-orang pakai akalnya, lu lebih mintingin ke pengajian, ke kajian, atau main game di rumah? Pasti milih yang lebih bermanfaat kan? Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa hal yang harus
tahu juga, yaitu tentang fase kehidupan. Fase kehidupan manusia itu kurang lebih ada 3. Kalau yang saya catat ada 3 di sini. Jadi sebenarnya simpelnya udah ditulis dalam Al-Quran. Fase kehidupan, demografi manusia itu, dinamika, maksudnya dinamika manusia tersebut ada di surat Ad-Duha ayat pertama dan kedua. Apa bunyinya? Wad-duha wal-laili idza saja. Nah, kalau enggak Ad-Duha ya Al-Lail. Jadi sebenarnya kita itu hidupnya cuma 2 dinamikanya. Kalau enggak terang ya gelap. Kalau enggak lapang ya sempit. Kalau enggak dikasih ujian ya dikasih musibah. Kalau enggak dikasih nikmat ya dikasih ujian. Itu sebenarnya demografi kita. Cuman kita yang mempersulit, kita yang bikin hatinya kita tersulit itu karena mencintai lebih dari batasnya gitu. Nah, sekarang untuk tema yang kenapa sih nggak boleh males, ada yang pengen gue bahas di sini, ada yang pengen saya bahas di sini. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh males, kenapa kita nggak boleh rebahan? Yang pertama karena Allah udah memberikan kepada kita akal pikiran dan hati. Akal itu, kalau misalnya kita nggak make akalnya, kalau dalam Al-Quran secara pada sudut pandang Islamnya, sudut pandang agama, Allah bilang gini, ada nanti orang-orang yang Allah berikan mata tapi nggak dipakai untuk melihat kebenaran, untuk melihat petunjuk dari Allah, untuk melihat kebesaran Allah. Ada yang diberikan kuping tapi nggak bisa dipakai untuk mendengar kebaikan. Ada yang diberikan hati tapi nggak bisa merasakan. Nah, itu sama aja. Allah bilang dalam Quran surat Al-A'raf, ulaika kal an'am balhum adol. Apa artinya? Manusia itu sama seperti hewan, bahkan lebih hina, lebih buruk, balhum adol. Nah itu, kalau misalnya nggak dipakai. Jadi yang membedakan kita sama hewan itu cara menggunakannya, gitu loh. Nah, satu kajian, satu hal pernah diteliti oleh salah satu pondok gontor, cara menghilangkan sifat malas. Sifat malas itu bisa dihilangkan dengan 2 hal. Pertama, intrinsik, kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu yaitu kekuatan spiritual. Nih, kekuatan spiritual itu dengan mendekatkan agama, belajar, itu. Yang kedua, ekstrinsik dengan rasionalisme. Rasionalisme pemuda. Ada satu kisah, kalau misalnya pendobrak, pemuda itu pendobrak sebenarnya. Pemuda itu harapan bangsa. Pemuda itu pembawa perubahan. Jadi kalau misalnya satu kisah yang Allah abadikan dalam kitab yang paling suci yang Allah turunkan di muka bumi, itu ada pemuda namanya kisah Ashabul Kahfi. Nah itu kalau misalnya kalian baca-baca tuh kisah Ashabul Kahfi itu kan pemuda-pemuda yang bertinggal di gua, tapi Allah kasih kenikmatannya. Nah, karena dia apa? Karena dia mampu hidup melawan arus. Jangan cuman kayak misalnya, banyak loh teman-teman saya yang bilang kayak gini, udah kalau misalnya lu itu hidupnya tuh prinsipnya gini aja sih, lu ikutin arusnya, lu ikutin alurnya. Terus saya lama-lama mikir-mikir juga, sebenarnya itu hidup apa enggak? Ikan dikatakan hidup itu apa coba? Ketika dia melawan arus. Kalau dia misalnya terbawa arus namanya mati. Layang dikatakan terbang ketika dia melawan arus. Kalau terbawa angin dia putus. Dan kita sama aja. Kalau kita terbawa arus itu kan ngalirnya ke bawah kalau arus tuh. Nah, itu artinya kita hidupnya ke bawah. Makanya kita pilih yang melawan arus, ke atas, dengan menggunakan contohnya kayak misalnya pompa, terus kekuatan lainnya. Nah itu bisa kita convert dengan kekuatan, akal pikiran, kekuasaan kita untuk hidup ke atas, lebih baik lagi, bukan untuk malas-malesan. Kalau kita pakai rasionalisme kita, otak kita pakai, kita lebih bilang hal yang bermanfaat daripada yang biasa-biasa aja, yang gak bermanfaat. Bahkan kalau saya tanya teman-teman,
Kalau ikut kajian itu berdiskusi bareng sama orang-orang itu bermanfaat nggak sih? Mayoritas jawabnya bermanfaat lah, begini. Kalau misalnya main game sendiri itu atau cuman diem di rumah itu bermanfaat nggak sih? Pasti jawabnya lebih mayoritas yang nggak bermanfaat. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita pakai akal pikiran kita, pasti kita milihnya itu yang bermanfaat. Ayo ikut kajian. Ayo. Karena apa? Karena hal yang bermanfaat, otaknya dipakai. Tapi kalau misalnya sekarang dia udah males ikut kajian, males belajar bahkan, terus kerjanya main game. Karena itu apa? Akalnya nggak dipakai. Makanya akal itu memungkinkan untuk berpikir, dan berpikir itu memungkinkan untuk berubah. Terus keberhasilan kita yang paling penting adalah ketika kita mampu mendekatkan diri dengan kebenaran. Nah, itu keberhasilan tertinggi kita. Lalu yang kedua yang mau dibahas itu adalah tentang hati. Ada salah satu ulama mengatakan hati itu adalah kolbu. Kolbu adalah sifat lembut ketuhanan yang ada dalam diri kita. Manusia itu punya nafsu. Allah ciptain nafsu dalam diri manusia juga. Jadi kalau kita misalnya pakai akal tapi nggak pakai hati, kita cuman bilang kayak misalnya pasti jabatan kita, kekuasaan kita diselewengkan. Banyak pemerintah sekarang yang menyelewengkan jabatan, korupsi dan lain-lainnya, padahal banyak rakyatnya sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabatnya, ada satu pemerintahan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu lebih mentingin rakyatnya daripada dirinya sendiri. Karena apa? Karena hati dan akalnya dipakai. Tapi kalau sekarang banyak yang pakai akal tapi nggak pakai hati. Makanya kata salah satu ulama tersebut, kolbu itu adalah sifat lembutnya Tuhan yang diturunkan kepada manusia kita, kepada kita maksudnya, gitu. Nah, inilah yang membedakan kita dengan hewan. Bukan keberadaannya, tetapi cara menggunakannya. Karena Allah telah memberikan hal yang terbaik dalam diri manusia, tapi kita nggak bisa mengkonvert semua nikmat-nikmat Allah menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, banyak sekarang manusia, teman-teman, banyak sekarang orang-orang nggak sadar, gitu loh. Jadi nggak sadar dia itu terlena. Udahlah, kita mah hidupnya biasa-biasa aja sih, kalem-kalem aja. Padahal kalau misalnya saya sendiri anak muda, itu adalah yang membawa perubahan, bukan cuma baperan, yang membawa peran, gitu loh. Itu namanya pemuda produktif, lebih mementingkan akal dan hatinya. Kalau misalnya akalnya dipakai, hatinya dipakai. Akalnya itu berbicara tentang intelektual, hati berbicara tentang emosional. Akal berbicara tentang rasional, dan hati berbicara tentang rasa. Ketika dipakai dua-duanya, nah ada orang lain nih sedang mengalami kesulitan. Pertanyaannya bukan kesian ya, tapi apa yang bisa saya bantu dengan tenaga saya, dengan hal-hal yang bermanfaat bagi saya. Nah, ketika itu dipakai, jadi itu namanya disebut empati, gitu loh. Nah, poin selanjutnya yang pengen gue bahas adalah kenapa sih kita nggak boleh rebahan, kenapa sih kita nggak boleh males, kenapa sih kita harus ngasih kebermanfaatan buat orang lain. Yang kedua ini adalah karena kita adalah pondasi peradaban. Anak-anak muda zaman sekarang adalah pondasi peradaban yang bukan hanya rebahan dan juga malas-malesan. Karena apa? Banyak sekarang anak-anak muda khususnya yang mengalami kayak misalnya hal yang negatif, kelakuan negatif, free sex, ngerokok, narkoba, terus video porno lagi, apalah selanjutnya itu. Nah, kalau misalnya orang-orang kayak gini, yang paling kesel jawabannya juga dia ngomong kayak gini. Kita nanya misalnya, lu gak capek nakal mulu? Lah terserah gue lah, kan dia nakal gue kan gak ngerugiin siapa-siapa. Nah, ini nih yang perlu kita ubah paradigma mereka. Kita ngomong gini ke dia, lu sadar gak sih kalau misalnya lu nakal terus, yang ngerugiin itu bukan lu doang, orang tua lu yang udah ngebiayain lu sekolah,
Terus masyarakat lu yang dia punya harapan lu menjadi generasi emas, tapi lu nggak bisa ngasih harapan. Terus bangsa, agama bahkan yang bertumpu pada lu. Nah, kalau misalnya kita itu adalah bagian-bagian sel. Jadi kalau misalnya dalam konteks peradaban adalah tubuh, dan kita, individu-individu ini adalah sel-sel. Kalau selnya rusak, maka jaringannya rusak. Kalau jaringannya rusak, maka organ tubuhnya rusak, dan bahkan tubuhnya juga akan rusak. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nakal, bukan ngerugin diri sendiri, tapi seluruhnya yang dirugikan itu. Gitu loh. Indonesia mendapat bonus demografi pada sekitar tahun 2030-an kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita, anak mudanya, dikasih produktivitas yang baik, yang bagus, maka demografi ini adalah keuntungan bagi kita. Tapi kalau cuman kayak gini-gini terus, nggak ada perubahan, presentasi narkoba tinggi, terus free sexnya tinggi, bahkan video-video porno itu, sadar nggak kalau video porno itu sama rusaknya sama seperti narkoba, otaknya sama rusak seperti narkoba itu. Terus udah itu apa ya, jadi kalau demografi ini Indonesia bisa berubah, anak mudanya nggak males-malesan, nggak rebahan, ngasih kebermanfaatan buat orang lain, ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak gini-gini aja, males-malesan, males belajar lah, atau apa lain sebagainya, itu cuma jadi kerugian buat Indonesia. Itu poin kedua yang pengen dibahas. Dan poin selanjutnya, nah untuk poin selanjutnya yaitu adalah kenapa sih kita nggak boleh males-malesan, kenapa sih kita harus ngasih kebermanfaatan? Karena kita semua memiliki peran. Nah, apa peran pemuda? Peran pemuda itu kalau saya catat di sini ada 3 dimensi. Pertama, kalau 1 dimensi cuma jadi garis, kalau 2 dimensi cuma jadi bangun, tapi kalau 3 jadi ruang. Dan anak muda itu yang bisa menciptakan ruang-ruang sejarah, ruang peradaban. Segala peradaban, perubahan yang menciptakan anak muda. Ketika terjadi satu konflik tahun sebelum-sebelumnya itu, pergeseran presiden, pergeseran jabatan, itu yang mempunyai gagasan apa? Siapa? Para pemuda. Kalau Anda cuma memiliki ngomongin masalah wawasan, dunia akan diam. Tapi ketika Anda berbicara tentang gagasan, dunia akan berubah. Nah, apa 3 dimensi tersebut ini? Pertama, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan yang ketiga, kecerdasan emosional, kecerdasan, kekuatan. Inilah yang menyebabkan para pemuda itu. Kenapa bukan orang-orang tua? Karena orang tua itu udah lemah. Kalau pemuda, tubuh masih segar dan bugar, pikiran masih segar dan tubuhnya masih bugar. Itulah pemuda-pemuda. Kenapa kita nggak boleh malas? Kenapa kita nggak harus rebahan? Lalu yang selanjutnya yaitu masa muda dan masa tua. Jadi kita itu ada memiliki 3 masa. Pertama, masanya lemah, kedua masa kuat, dan ketiga masa lemah lagi. Apa maksudnya? Masa lemah pertama itu ketika di usia belum produktivitas, dan masa yang kuat di usia ketika waktu produktivitas, dan ketiga masa yang lemah lagi ketika setelah waktu masa produktivitas tersebut. Itu masanya. Nah, sadar nggak kalau kita itu hamba Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban. Kita kelak di akhirat bertaut betis dengan betis. Kita nggak bisa bergeser kemanapun sebelum kita bisa selesaikan jawaban. Apa pertanyaannya? Ada salah satu hadis. Jadi Nabi mengatakan tidak akan beranjak seseorang sebelum ada 4 perkara yang ditanyakan. Apa pertanyaannya? Yang pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Lalu, yang kedua, untuk apa ilmunya diamalkan? Yang ketiga, untuk apa hartanya yang dapat diperoleh ini dibelanjakan? Yang keempat, untuk apa tubuh jasmaninya dipergunakan? Kalau misalnya kita bisa jawab semua pertanyaan ini yang Allah berikan, pantas nggak kalau kita santuy-santuy aja? Fulan, umur kamu dihabiskan untuk apa aja waktu pada umur 17 tahun? Untuk main Mobile Legend. Ya Allah, untuk main mabar,
Untuk apa lagi? Untuk nonton drakor, ya Allah. Nah, kalau kayak gini gimana coba? Nah, untuk itu, oleh karena itu, tugas kita bukan hanya menjadi manusia yang baik, tapi juga sebaik-baiknya manusia. Nah, siapa itu sebaik-baiknya manusia? Ialah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, jadi kalau kita malas-malesan, ada manfaatnya nggak kira-kira? Kita rebahan aja, ada manfaatnya nggak? Kita main game aja, nonton drakor aja, ada manfaatnya nggak? Semuanya nggak ada manfaatnya. Kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah memberikan kita kelebihan dan kekurangan untuk menjadi yang berperan, bukan banyak baperan. Nah, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.